Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan kita menemukan sebuah catatan bahwa Allah senantiasa digambarkan sebagai pribadi yang penuh belas kasih, maha penyayang, maha kasih, dan maha rahim. Tetapi bukan berarti kita senantiasa bersembunyi di balik kata maaf hanya karena ingin membenarkan dan mengulang apa yang salah, tetapi kita senang karena apa yang kita inginkan terpuaskan. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita hidup di dalam sebuah kebenaran. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih dan belas kasih, Engkau memampukan kami untuk setia kepadamu. Semoga kami setia melayani Kristus dan berani menentang kuasa dosa dalam diri kami di dalam persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang Anda, saya, dan kita semua sudah atau telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba Allah. Tetapi jangan sampai kita menjadikan pribadi Allah yang maha rahim, Allah yang penuh penyayang dan maha pengampun, membuat kita lantas enggan untuk bertobat dan menjauhi segala perbuatan dosa. Kita diajak untuk berani, untuk tidak bersembunyi di balik kata maaf. Seringkali kita berpikir ketika kita berbuat salah, selagi tidak ketahuan kita melakukan hal itu, asalkan membuat kita bahagia, asalkan membuat kita terpuaskan, asalkan apa yang kita inginkan tercapai. Bahkan seringkali kita mengatakan, cukup mengatakan maaf, semuanya sudah beres. Sebagai orang beriman, Paulus mengajak Anda dan saya serta kita semua, jangan menjadi pribadi yang bermental deudes. Jangan kita bersembunyi di balik kata maaf untuk membenarkan perbuatan yang ditentang dan tidak baik dalam kacamata iman kita dan tidak berkenan di mata Allah. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan sampai kita dipermalukan karena di dalam persiaran hidup kita senantiasa dikuasai oleh dosa. Jangan sampai juga kita berpikiran selagi belum ketahuan semuanya indah dan menyenangkan. Selagi tidak ketahuan saya akan mencontek, selagi saya tidak ketahuan saya akan curang. Pengecualian seperti inilah yang membuat kita akhirnya nanti dipermalukan. Belajarlah menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Belajarlah menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita telah ditebus. Kita telah diangkat menjadi Allah. Maka hendaknya kita senantiasa melakukan pertobatan dari hari ke hari. Jangan sampai belas kasih Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dirusak oleh keegoisan kita, oleh nafsu tak teratur kita. Di dalam Injil Lukas hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua, kepada Anda, saya, serta kita semua, bahwa Yesus datang melemparkan api ke bumi dan betapa kudambakan agar api itu senantiasa menyala.
Yesus melemparkan api cinta kasih dengan pengorbanannya, dengan menderita, memikul salib. Bahkan ia harus wafat di kayu salib demi menebus dosa manusia. Bagi Anda, saya, serta kita semua yang telah ditebus, apakah kita senantiasa mau berbalik kepada dosa? Mestinya kalau Anda, saya, serta kita semua mengaku diri sebagai murid Kristus, jangan membiarkan hati kita dirajai dan diratui oleh dosa. Jangan sampai kita dipermalukan oleh dosa. Maka hendaknya kita tidak bersembunyi di balik kata maaf, tetapi berani mengampuni diri atas sebuah kesalahan yang dilakukan dan memperbarui diri dan secepat mungkin meninggalkan sesuatu yang tidak baik dan melakukan apa yang baik di hadapan Allah, apa yang berkenan di hadapan Allah. Kita hari ini ditantang sebagai manusia, jangan mudah berbalik di kata maaf untuk membenarkan bahwa kita boleh berbuat salah lagi. Tidak, jika kita mampu, mengapa kita harus melanggar? Jika kita memiliki kemampuan, mengapa kita harus berbohong? Percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia mau berusaha atau tidak. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Sebagai orang beriman, jangan berlindung di balik kata maaf dan mengatakan khilaf. Setiap keputusan, setiap perbuatan mengandung sebuah konsekuensi. Jangan kita bersenang-senang di dalam kegelapan, tetapi hendaknya Anda dan saya serta kita semua bersenang-senang karena hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam terang Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.